kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang perubahan cuaca. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, menginjak pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, dalam materi bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita perlu membacanya secara cermat. Selain dari teks tulis, kita juga bisa memperoleh informasi dari teks percakapan. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Anak-anak, kalian bisa membaca teks tulis dan teks percakapan di buku Bu Pena subtema 2 dan cobalah menemukan pokok-pokok informasi serta kata-kata sulit yang kalian belum pahami. Nah, kata-kata sulit yang belum kalian pahami itu kalian bisa menemukan artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang matematika. Nah, pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar tentang membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Nah, kalian tahu belum apa itu tanda perbandingan dalam matematika? Tanda perbandingan dalam matematika itu ada dua, yaitu yang pertama, kurang dari, ditulis seperti ini, kurang dari. Diingat-ingat ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah tanda perbandingan lebih dari, ditulis seperti ini. Diingat-ingat perbedaan tanda dari kurang dari dan lebih dari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara membandingkan dua pecahan. Masih ingat kalian tentang cara membandingkan dua pecahan? Oke, yang pertama caranya adalah jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Nah, kalau penyebutnya sama, kalian perhatikan pembilangnya. Ya, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan itu. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil pula nilai pecahan itu. Yang kedua, jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, kalian perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka justru semakin kecil nilai pecahan itu. Begitu juga sebaliknya. Jika penyebutnya semakin kecil, justru nilai pecahannya semakin besar. Oke, lanjut. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar kue pie yang dipotong menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama, nah ini bernilai 1/4. Bagian bawahnya juga bernilai 1/4, sama ya. Kemudian yang bagian satunya bernilai 2/4. Potongan kue mana yang lebih besar? Nah, dengan melihat gambar saja kalian bisa menebaknya kan? Potongan kue pertama nilainya 1/4 dan potongan kue kedua nilainya adalah 2/4. Kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama berpenyebut 4. Karena dipotong menjadi 4 bagian. Untuk membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kita perhatikan pembilangnya.
Semakin besar nilai pembilangnya, semakin besar pula nilai pecahannya. Dan semakin kecil nilai pembilangnya, semakin kecil pula nilai pecahannya. Jadi, 1/4 itu adalah kurang dari 2/4. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini ada 3 kotak persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa bagian. Gambar yang pertama, sebuah kotak persegi panjang dipotong menjadi 2 bagian, maka satu bagiannya bernilai 1/2. Kemudian gambar yang di bawahnya, satu kotak persegi panjang dipotong menjadi 3 bagian yang sama, sehingga satu bagiannya bernilai 1/3. Kemudian gambar yang ketiga, sebuah kotak persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian yang sama, sehingga satu bagiannya bernilai 1/4. Dari ketiga gambar ini, kotak mana yang bagiannya paling besar? Nah, dari gambar saja kalian sudah tahu kan mana yang bagiannya paling besar. Nah, kotak pertama bernilai 1/2. Kotak kedua bernilai 1/3 dan kotak ketiga bernilai 1/4. Ketiga pecahan tersebut memiliki pembilang yang sama, yaitu sama-sama berpembilang 1. Nah, untuk membandingkan 2 atau lebih pecahan yang memiliki pembilang yang sama, kita perhatikan nilai penyebutnya. Semakin besar nilai penyebutnya, maka justru semakin kecil nilai pecahannya. Dan semakin kecil nilai penyebutnya, maka justru semakin besar nilai pecahannya. Jadi dapat kalian simpulkan bahwa 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Dan 1/3 itu juga lebih besar dari... Oke, kita menginjak ke materi berikutnya, yaitu materi SBDP. Dalam materi SBDP ini kita akan belajar tentang gerak tari dari sebuah lagu. Nah, apa sih itu tari? Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Nah, unsur utama dalam tari adalah gerak. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat sesuai dengan temponya. Tarian dengan musik bertempo cepat, biasanya gerakan tariannya juga cepat. Tarian dengan musik yang bertempo lambat, biasanya gerakan tariannya juga lambat. Tema dalam tarian berasal dari lagu daerah. Sebaiknya kita harus memahami makna dari lagu yang akan kita gunakan untuk mengiringi tarian agar saat mempraktikkan tari sesuai dengan isi lagu. Oke, kita menginjak ke pembelajaran berikutnya, yaitu PPKN. Nah, dalam pembelajaran PPKN ini kita akan belajar tentang pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Nah, kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang tentram dan damai. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang beberapa materi pembelajaran di tema 5. Sekarang Ustazah kasih penugasan untuk mengerjakan soal matematika Ayo Berlatih di buku paket Bu Pena halaman 30 dan 37. Nah, anak-anak, jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah. Oke, baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini.
Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.